Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Majelis Nurul Muhibbin di bawah pimpinan Ibu Risa Heroni. Semoga beliau beserta segenap putrinya Lutfiah, Azizah, dan Nahwa semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Para ustadzah kita, Mukarramah Ustadzah Fatimah Asgaf, Ustadzah Khadijah Asgaf, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam bimbingan Allah, diberkahi kesehatannya, diberkahi kehidupannya, diberkahi waktunya, dikaruniai ilmu yang bermanfaat, karuniai kehidupan rumah tangga yang selalu dalam keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, segenap ustadzah yang semoga semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dalam bimbingan Allah, disayang Allah, disayang Rasulullah, dirahmati Allah, disyafaati Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habib Ali dalam maulid tadi itu menyebutkan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa Nabi Muhammad untuk kita. Siapa Nabi Muhammad untuk kita? Beliau diantaranya menyebutkan Al-Abil Akbar, Al-Mahbubi laka wal mukhassasi bisyarafil afkhar fi kulli mautinin min mawatinil qurbi wa madhar. Qasim imdadik fi ibadik wasaki kusi irsyadika li ahli widadik. Orang tuh kalau semakin kenal, semakin mengerti, mensifati. Teman-teman, semakin dekat, semakin mengerti bagaimana caranya mensifati. Orang yang paling tahu diri kita, yang paling dekat sama kita, dan dia yang paling mengerti bagaimana cara mensifati kita atau dengan bahasa semacam apa. Kayak misalnya, teman-teman yang biasa hadir di majelis saya, kalau disuruh mensifati saya, palingan cuman kata-kata yang biasa-biasa aja. Misalnya, apa? Pinter ngomong. Ya kan begitu? Emang saya nggak pinter ngomong? Pinter ngomong pasti.
Ya nggak apa-apa, baru pinter ngomongnya doang juga. Mudah-mudahan lama-lama kasih kemampuan mengamalkannya. Amin. Apalagi misalnya? Tuh. Itu kan sifat-sifat yang kamu bisa lihat dalam diri saya. Tapi kalau kamu minta misalnya sahabat saya atau suami saya mensifati saya, dia yang paling tahu. Mungkin dia akan bilang cerewet. Sesuatu yang tidak kamu ketahui akan disampaikan oleh orang yang lebih dekat. Teman-teman saudaraku sekalian. Demikian pula dengan Habibana Ali Habsyi. Ketika menyebutkan tentang baginda Nabi besar Muhammad. Tentu bahasa pujian beliau tidak sama dengan kita-kita yang tingkat kedekatan kita, tingkat cinta kita, tingkat pemahaman kita kepada Nabi Muhammad masih sangat terbatas. Beliau ketika mensifati Nabi Muhammad, Al-Abil Akbar, ayah paling besar. Ayah paling besar. Al-mahbubi laka wal mukhassasi bisyarafil afkhar. Yang tercinta di sisimu ya Allah, dan yang telah engkau khususkan dengan sifat-sifat yang terpuji. Dengan syaraf, dengan kemuliaan al-afkhar yang paling mewah, yang paling megah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan Allah dengan sifat-sifat yang paling megah, yang paling mewah. Qasim imdadik fi ibadik, yang membagi-bagi pemberianmu ya Allah kepada hamba-hambamu. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad memang bukan yang bisa memberi. Sebab sang pemberinya adalah dari Allah. Sang pemberi sejati Al-Wahib, Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Mu'ti, huwallahu ta'ala, la mani'a lima a'taita. Tak ada yang dapat mencegah ketika engkau ya Allah hendak memberi. Wala mu'ti lima mana'ta. Tak ada yang memberi ya Allah ketika engkau menghalangi. Pemberi sejati cuma satu, namanya Allah. Sebab Allah lah pemilik segalanya. Tapi seperti yang disampaikan Habib Ali Habsyi, yang ngasihnya si Allah, tapi yang bagi Nabi Muhammad Qasim imdadik fi ibadik. Pembagi-bagi pemberiannya Allah kepada hamba-hambanya Allah. Itu sebabnya kenapa yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tercinta di sisi Allah, yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Karena orang itu kalau bagi-bagi sesuatu, yang dapat paling banyak adalah yang terdekat dengannya. Saya nih lagi mau bagi air. Saya nuang-nuangin air. Sebelah begitu dituang diminum, kosong, taruh lagi. Bagian apa enggak? Bagi lagi. Tuh dibagi, diminum. Habis. Mau nyamperin atau mau nunggu dibagi lagi, lama lagi. Tapi kalau kamu ada di sebelah,
dibagi, glek 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 glek. Minta lagi, bagi lagi, glek glek glek, minta lagi. Kenapa gitu? Ada di samping. Yang terdekat selalu menjadi yang terbanyak pembagiannya ketika yang dermawan hendak bagi-bagi. Itu sebabnya kenapa yang paling bercahaya adalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad cahaya Allah. Yang paling tercinta di sisi Allah adalah yang paling dekat dengan Nabi besar Muhammad. Sebab beliau adalah Ainul Mahabbah, hamba paling tercinta di sisinya. Qasim imdadik fi ibadik, wasaki kuusi irsyadik li ahli widadik, yang memberi tuangan hidayah, petunjuk, irsyad di kalangan hamba-hambanya Allah. Saki kuusi irsyadik li ahli widadik. Wali enggak jadi wali, kekasih Allah enggak jadi kekasih Allah, kecuali karena kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad. Harus dekat dulu sama Nabi. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang kayak begini, saya mau dekat sama Allah, enggak usah lewat Nabi Muhammad. Saya kepengen jadi hamba yang tercinta di sisi Allah, tapi enggak usah pakai segala cintai Nabi Muhammad, deketi Nabi Muhammad. Jangan percaya sama orang ngomong begitu, dia enggak tahu jalannya. Dia enggak tahu pintunya. Teman-teman saudaraku sekalian, apalagi kalau orang bilang, kalian jangan berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Kalian nanti mengkultuskan Nabi Muhammad, kalian menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Itu sama aja kayak orang bilang, kalian kalau mau pergi ke Mekah, jangan naik pesawat. Terus maksud kamu mau naik apa? Hah? Mau ke terminal? Mau naik bis? Mau naik kereta? Nggak nyampe, teman-teman. Nggak nyampe. Pintunya Allah adalah Nabi Muhammad. Saya udah keliling bumi. Saya udah kelilingin nih dunia dari barat ke timurnya. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya tidak mendapati satu pintu untuk bisa sampai kepada Allah kecuali melewati Nabi Muhammad. Kecuali melewati Nabi Muhammad. Pintunya Allah. Jalan kita menuju Allah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Mannaun, Ya Indallah, Innal musiina qad idam bias. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, duhai Tuan kami, duhai utusan Allah,
Ya man lahul jah indallah, wahai yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Innal musiin, kami para pendosa, ja'u, mendatangimu lewat pintumu, lidzambi, bawa dosa. Bagaimana mungkin kamu mengatakan sesuatu bid'ah jika Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum, anda, wahai Nabi Muhammad, idzalamu anfusahum, tatkala mereka telah berbuat banyak kezaliman pada diri mereka sendiri. Udah tahu haram masih dikerjain juga. Udah ngerti marah-marah sama suami itu hukumnya? Tapi masih dikerjain juga. Siapa orangnya? Kita nih, para pendosa. Kita udah tahu ngeliatin cowok ganteng dengan rasa suka, hukumnya kita nih. Idzalamu anfusahum, teman-teman, dosa, zolim sama diri sendiri. Kita udah tahu nih api, masih juga kita dekati, masih juga kita kerjakan. Andai saja mereka datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kamu mau bilang apa? Jangan sekutukan Allah dengan Nabi Muhammad, tapi Allah yang suruh kita untuk datang kepada Nabi Muhammad. Saya mau langsung aja, nggak usah pakai Nabi Muhammad, langsung Allah. Saudaraku sekalian, Allahnya yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Kamu mau nyari saya? Tuh, datengin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'uka, sebab Nabi pintunya Allah. Terus kalau udah datang nih kepada Nabi Muhammad, apa yang bisa kita lakukan ya Allah? Fastaghfirullah. Kalian minta ampun kepada Allah. Makanya kita hadir maulid, kita bilang Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dengan berkatnya Nabi Muhammad. Fastaghfirullah. Kita nggak bilang, wahai Nabi Muhammad ampunilah kami. Nggak gitu. Kita nggak bilang, Nabi Muhammad berikanlah ampunan kepada kami. Nggak gitu. Nggak gitu. Kita minta ampunan kepada Allah. Kita bilang, ya Allah ampuni kami dengan berkatnya Nabi Muhammad. Karena kami datang kepada Nabi Muhammad. Ampuni kami dengan berkatnya Nabi Muhammad. Nanti kalau kamu datangnya kepada Nabi Muhammad, Nabi enggak akan sampai hati membiarkanmu memohon ampunan sendiri. Nabi akan bantuin kamu memohonkan ampun untukmu kepada Allah. Bu, enggak ada pengakuan dosa di hadapan Nabi Muhammad. Yang ada adalah pengakuan dosa kita kepada Allah.
Allah. Nabi akan ikut menengadah kita, kemudian berkata, ya Allah, ampunilah dia karenaku. Ampunilah mereka karena mereka adalah umatku. Ampunilah mereka ya Allah karena mereka telah datang lewat pintuku. Wastaghfarallahumur rasul. Nabi akan memohonkan ampun untuk kalian. Jika itu sudah terjadi, datang kepada Nabi Muhammad, memohon ampun kepada Allah, dimohonkan ampun oleh Nabi Muhammad. Yang dua dari kita, yang satu dari Nabi Muhammad, maka lawajadullaha tawwabar rahima. Nah, Allah pakai lam taukid yang artinya pasti. Pasti mereka mendapati Allah tawwaban, mengampuni dosa mereka, rahiman, menyayangi mereka. Pasti Allah akan mengampuni dosa mereka, rahiman, menyayangi mereka. Kita dikasih ampunan. Kita kan mintanya ampunan. Dapat bonusnya, rahiman, rahmatnya Allah, disayang sama Allah. Masya Allah, Masya Allah. Indah jadi umat Islam. Seneng jadi umat Islam. Nggak akan pernah kurang kasih sayang. Karena kita bisa mendapati sebuah kasih sayang tersebut dalam kehidupan kita. Sehingga sekalian saya muliakan, waktu Habib Ali Habsyi bilang Al-Abul Akbar, Bapak yang maha besar, Bapak yang paling besar, ayah terbesar. Nih, saya mau sampaikan padamu hal ini. Dengerin baik-baik, biar ngertinya jelas. Ya, biar nggak salah paham-paham. Biar nggak salah-salah paham. Sehingga sekalian, kita ini sebagai manusia punya 3 komponen, 3 bagian. Baru disebut manusia seutuhnya kalau ketiganya benar. Kita punya badan, kita punya akal, kita punya hati. Sehingga sekalian, untuk ketiganya kita dikasih orang tua. Simak baik-baik nih. Untuk ketiga hal tersebut, kita masing-masing dikasih pembimbing, dikasih mentor, dikasih orang tua. Ada orang tua yang mengasuh badan kita. Bapak, ibu kita. Ada orang tua yang mengasuh akal kita. Namanya guru. Guru. Ngasuh akal kita. Ngegedein akal kita. Ada lagi orang tua yang ngasuh ruh kita. Murabbi ruh. Al-Haqiqi. Sang pengurus roh kita yang sejati. Nabi Muhammad mengatakan tentang hal ini, ana kiblatu arwahikum. Aku adalah kiblat bagi roh kalian. Aku adalah kiblat bagi roh kalian.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu adalah yang paling utama bagi orang yang beriman. Paling penting bagi orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Dibandingkan siapapun, Nabi Muhammad lebih penting untukmu daripada mereka semuanya. Wa azwajuhu, dan istrinya Nabi Muhammad adalah ummahatuhum, ibu bagi orang yang beriman. Artinya Nabi Muhammad adalah ayahmu yang terbesar. Itu sebabnya Habib Ali Habsyi bilang Al-Abul Akbar, bapak yang terbesar. Sebagaimana anak kecil, apalagi usia batita, balita, kalau nggak punya orang tua, kesian. Sama halnya dengan akal, kalau nggak punya guru, kesian. Yatim akalnya, piatu akalnya. Sama halnya dengan ruh. Kalau dia nggak deket sama Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan menjadi anak yatim yang paling menyedihkan. Saya kalau ngelihat anak kecil, lebih kesian daripada anak yang nggak pinter, lebih kesian anak yatim piatu yang nggak punya orang tua tuh lebih kesianin daripada anak nggak pinter. Betul? Ada anak kecil nih, mohon maaf, tapi cacat misal, kesian saya. Tapi lebih kesian lagi daripada itu adalah seorang anak yang nggak punya orang tua. Betul? Betul? Paling mengenaskan, paling menyedihkan adalah anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Yatim dia. Yatim. Nggak punya orang tua. Nggak akan ada yang peduli. Adakah dia lapar apa enggak? Bu, berapa waktu lalu ada anak ibunya meninggal, dia sendirian di apartemennya, mungkin teman-teman juga dengar beritanya. Ibunya meninggal, dia nggak ada siapa-siapa dalam rumah, usia 3-4 tahun. Ibunya meninggal dalam rumahnya. Dia sendirian aja. Sampai kemudian ketahuannya udah 3 hari sesudahnya. Saya nggak bisa bayangin tuh, masa 3 harinya dia tuh kayak apa ngenesnya. Itu kalau nggak pinter-pinter ngobatin lukanya, trauma sepanjang hidupnya lebih daripada trauma siapapun itu. Karenanya, kalau saya ditanya, Ustazah, siapa orang paling kejam menurut Ustazah? Saya kasih tahu. Orang paling kejam menurut saya adalah orang tua yang suka nyiksa anak. Itu menurut saya orang tua orang paling kejam.
di atas muka bumi ini, teman-teman. Karena itu bahkan keluar dari pri kebinatangan. Udah bukan pri kemanusiaan lagi. Bu, ibu kucing nggak akan nyiksa anaknya. Betul? Ibunya binatang aja nggak akan nyiksa anaknya. Tapi kalau ada seorang ibu bisa jewer anaknya, mukul anaknya, ngata-ngatain anaknya, kamu menurut saya lebih kejam. Bahkan mengalahkan binatang. Saya rasa setan aja masih sayang sama anaknya. Anak setan. Lah kan emaknya setan. Jadi kalau ibu gak sayang sama anaknya, bapak gak sayang sama anaknya, itu asli lebih kejam daripada semua makhluk. Lebih kejam daripada semua makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kamu jadi yang kayak begituan. Sebagaimana anak paling sedih adalah anak yang gak punya orang tua. Akal yang paling menyedihkan adalah akal yang gak punya guru. Akal gak punya guru. Itu menyedihkan, teman-teman. Kamu harus punya guru yang kamu ikuti, kamu pegang, kamu sambung hati, yang kiranya bisa membuat akalmu mengerti untuk apa dan untuk siapa kamu diciptakan di atas muka bumi ini. Yang bikin akalmu mikirnya enggak salah-salah. Yang bikin akalmu dipandu menuju jalan yang semestinya. Dan saya kasih tahu, Bu, kayak anak kecil, bisa jadi yang baik sama dia banyak, tapi dia punya ibu banyak apa satu? Nah, demikian pula dengan akalmu. Teman-teman saya sekalian, walaupun ada banyak nih yang kamu dengarkan, oh bagus, ilmu tuh semakin banyak semakin bagus. Tapi yang kamu anggap sebagai orang tua akalmu sebaiknya satu. Kenapa gitu? Biar kamu nggak bingung. Biar kamu jelas siapa nih yang jadi orang tua akal saya. Teman-teman sekalian, kepada guru saya disuruh kawin, saya kawin. Kepada guru saya disuruh mengerjakan apapun, saya kerjakan. Ketika guru saya bilang, dakwah Halimah, pulang Halimah, saya kerjakan. Ketika saya dan suami bingung antara mau tinggal di sana atau di sini, di kota A atau di kota B, kami pun bertanya kepada guru kami. Ya, kemudian guru saya bilang, tinggal di Jakarta Halimah. Saya pun tinggal di Jakarta. Warga Jakarta, andai 23 tahun lalu saya tidak diminta tinggal di Jakarta, saya nggak akan tinggal di Jakarta, teman-teman. Semua ikut apa kata guru saya. Semua sami'na wa ata'na. Saya nggak akan cari-cari sendiri. Kenapa gitu? Sebab saya punya gurunya akal saya. Ngapain saya mikir-mikir sendiri?
Sama halnya dengan ketika saya jadi anak. Kalau saya, umi saya bisa nyiapin makanan, ngapain saya nyari makanan saya sendiri? Kan begitu. Di saat saya bayi, di saat saya umur 1 tahun, 2 tahun. Ngapain saya masak nasi goreng? Biarkan orang tua saya yang mengerjakannya. Saya hanya perlu makan. Nggak usah repot-repot. Demikian pula dengan di masa saya belajar sampai dengan sekarang. Saya tidak membiarkan akal saya mikir sendiri, teman-teman. Untuk keputusan-keputusan besar dalam kehidupan. Kalau keputusan-keputusan kecil yang apa-apa mikir-mikir sendiri. Tapi untuk keputusan-keputusan besar dalam hidup, kayak mau nikah, kayak urusan tinggalnya di mana, dakwahnya di mana, saya ikut apa kata guru saya, sami'na wa ata'na. Dan alhamdulillah, semuanya terarah. Karenanya saya sering sampaikan, para orang tua, kamu ketika mendoakan anak-anakmu, jangan hanya mendoakan biar sehat badannya, biar pinter akalnya, biar bagus akhlaknya. Itu iya, tentu sebagai orang tua, kamu mendoakan hal yang semacam itu. Tapi jangan lupa, doakan juga agar anak-anakmu dikaruniai guru soleh, solehah yang dapat membimbing akal mereka. Biar dapat menjadi seseorang yang berjalan sesuai dengan ilmunya Allah. Dan jangan juga kamu begini nih, saya mau ustazah, pokoknya dengerin aja semuanya. Yang bagus saya ambil, yang gak bagus saya tinggalkan. Tahu dari mana kamu bagus gak bagus? Apalagi kalau semuanya mengatakan dengan berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan firman Allah. Gimana caranya kamu tahu? Yang satu bilang, berziarahlah ke makam Nabi, berziarahlah ke makam wali. Yang satu bilang, ziarah ke makam para wali itu adalah sesuatu hal yang bahkan syirik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah itu kan gimana kamu tahu sesuatu hal itu bagus nggak bagus kalau bukan dari guru? Ya ustazah, kan kita udah dikasih tahu, istafti galbak, tanyakan pada hatimu. Lah hatimu itu loh, masih seringkali dikuasai hawa nafsu, bahkan seringkali jadi tempat setan membisik-bisiki. Kalau kamu tanya sama hatimu, saya nggak tahu. Yang ilham yang dikuasai oleh malaikat mulhim ataukah setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisik-bisiki hati manusia. Lah kamu nggak tahu jawabannya dari malaikat atau dari setan? Kalau yang jawab dari setan bagaimana tuh? Makanya cari dulu gurunya, minta bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalau Allah mempertemukanmu, ini dia nih guru saya, ikuti. Ikuti. Ikutinya, nggak usah kebanyakan protes, teman-teman. Asalkan memang betul-betul sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ustazah, kalau ternyata gurunya ngajakin maksiat bagaimana? Itu bukan guru. Kalau itu bukan cuman tinggalkan ajarannya,
melainkan tinggalkan orangnya. Seguru-gurunya kamu tinggalin. Maksudnya dia dengan semua diri tinggalin. Karena nggak ada ceritanya guru yang benar bawa kepada kemaksiatan kepada Allah. Ustazah, kenapa perlu guru? Karena ketika akalmu sudah tepat, akalmu akan memandumu kepada Al-Abil Akbar, sang ayah yang terbesar. Gurumu akan membawamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin kamu jadi ngerti rasanya deket sama Nabi Muhammad. Dan itu sesuatu yang gak bisa dibayar. Nggak bisa dibalas. Itu yang Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi ridwanullah mendoakan gurunya, mendoakan dirinya sendiri. Anaknya kalau dengar ayahnya doa, nyebut nama gurunya duluan daripada nama dirinya sendiri. Allahumma arham syafi'iyan, Allahumma arham syafi'iyan, Allahumma arham syafi'iyan. Ya Allah, sayangi Imam Syafi'i, ya Allah, rahmati Imam Syafi'i, ya Allah, sayangi Imam Syafi'i, rahmati Imam Syafi'i. Nama gurunya disebut duluan, ya Allah, sehatkan badannya Imam Syafi'i, ya Allah, bahagiakan Imam Syafi'i. Disebut nama gurunya duluan daripada nama dirinya sendiri, nama anaknya, nama siapanya. Anaknya nanya, ayah, kenapa saya perhatikan ayah tiap habis selesai sholat, bahkan kadang-kadang kalau saya dengerin ayah suka kedengeran. Bahkan sejak sujud ayah doakan Imam Syafi'i, guru ayah. Kenapa ya? Siapa Imam Syafi'i bagi ayah? Ayahandanya menjawab, Inna Syafi'i indi kal afiyah lil jasad wa kasyamsi lid dunya idza zalata hallahuma min iwad. Imam Syafi'i bagi saya setara kesehatan bagi badan atau setara matahari bagi bumi. Apabila hilang, adakah sesuatu yang dapat menjadi gantinya? Badan kita nih Bu penting. Tapi yang paling penting bagi badan kita adalah kesehatan. Ketika kita punya badan tapi nggak sehat, dia jadinya nggak maksimal. Bumi ini Bu penting, tapi hal paling penting bagi bumi adalah matahari. Kalau nggak ada mataharinya mati semuanya Bu di bumi. Maka katanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i bagi saya setara itu. Paling penting. Sebab tanpa beliau tidak ada yang memandu akal kita dan tidak ada yang dapat menyampaikan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian, Nabi menyebutkan dirinya sebagai kiblatnya arwah. Kiblatnya ruh kita, kiblatnya hati kita. Sama kayak sholat kalau enggak ngadep kiblat enggak sah. Demikian pula dengan hati, kalau hatinya enggak pas ngadepnya sama Nabi Muhammad, hatimu
nggak akan jadi hati yang pas dan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada hati diterima sama Allah kecuali jika hati tersebut sudah menghadap kepada kiblatnya. Kiblatnya hatimu, Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih saya kasih tahu. Kamu yang gampang galau, kamu yang gampang bingung, kamu yang suka nggak tahu, nih saya mesti gimana nih ya? Aduh, kok kayaknya bingung banget. Hati yang suka unek-uneknya banyak, berisik banget, bising banget. Kamu tahu? Kamu kalau lagi nyalain radio, kalau belum pas di angkanya, belum sesuai frekuensinya, apa yang terjadi? Kresek-kresek. Teman-teman saudaraku sekalian, kayak begitulah yang terjadi dengan hatimu itu. Hatimu belum pas kiblatnya, belum pas frekuensinya, makanya jadi suka bingung-bingung dalam kehidupan. Adalah karena hatimu belum ngadepnya, belum pas kiblatnya ke arah baginda Muhammad. Makanya sering salah-salah, makanya sering ngaco-ngaco, makanya kadang-kadang membenci yang mencintai yang seharusnya kamu benci. Itu semua disebabkan karena hatimu nggak pas ngadepnya kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Habib Umar bin Hafid pernah menceritakan, ada satu orang tinggal di Madinah. Selama tinggal di Madinah, dari sejak kecil rumahnya nggak jauh dari Masjid Nabawi. Sholatnya selalu di Masjid Nabawi. Berpuluh-puluh tahun hidupnya. Sampai dia meninggal dunia di usia tua. Saat jenazahnya mau dihadapkan ke arah kiblat, dia meninggal disolati di Masjid Nabawi, Bu. Dikuburkan di tapi ketika jenazahnya hendak diarahkan ke arah kiblat, jenazahnya ngebalik, enggak mau ngadep arah kiblat. Dihadepin lagi, ngebalik lagi. Sampai diganjel, ditanyakan kepada ulama zaman tersebut. Panggilkan ulama. Ulama bilang, ma'arada rabbukum illa bihada fakhallu. Allah emang maunya kayak begitu, biarin aja. Allah maunya begitu, biarin aja. Jadilah dia. Dimakamkan di Baqi, tapi tidak menghadap ke arah kiblat. Teman-teman saya sekalian, kebayang nggak tuh? Ditanyakan kepada ulama tersebut, kenapa Syekh kalau kayak gini? Artinya dia tidak muslim, tidak mukmin di hadapan Allah, laisa min ahlil kiblah, bukan termasuk di antara orang yang dikasih kiblat sama Allah. Apa sebabnya Syekh? Syekhnya bilang, nah kalau itu saya nggak tahu.
Saya nggak tahu kalau sebabnya apa, saya nggak tahu. Tanyakan kepada orang yang dekat dengan beliau. Tanyakan sama orang yang dekat sama dia tuh. Dia yang mungkin tahu. Ditanyakanlah pada istrinya, keluarganya. Dijawab. Suami saya tuh orang soleh sebenarnya. Sholat nggak pernah tinggal di awal waktu di Masjid Nabawi. Selama lebih dari 40 tahun hidupnya. Serius sekalian. Ada banyak orang-orang nih yang kalau umroh kan suka kejar arba'in. 5 waktu sholat di Masjid Nabawi. Biar dapat 40 kali sholat fardu di Masjid Nabawi. Jadinya 8 hari berturut-turut sholatnya di Masjid Nabawi. Jadi tinggal di Nabawinya 8 hari. Banyak yang kejar begitu juga. Ini Bu nggak terima 8 hari Bu. 40 tahun lebih masa hidupnya sholatnya di Masjid Nabawi. Suami saya nggak tinggal zakat, nggak tinggal sedekah, nggak tinggal zikir. Suami saya mengerjakan kewajiban-kewajiban, menafkahi istri, bagus dalam rumah tangganya, mendidik anak-anak, tidak semuanya bagus bener. Tapi ini kok nggak ngadep ke arah kiblat nih, apa kira-kira ya Bu sebabnya? Istrinya bercerita lagi, memang sih suami saya ini 40 tahun tinggal di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, tinggal di Madinah dan sholat di Masjid Nabawi. Lebih dari 40 tahun hidupnya tidak sekalipun berziarah ke makam Nabi Muhammad. Dia pikir sholat kiblatnya hanyalah Ka'bah. Dia lupa. Dia pikir sholat hanyalah tentang menghadapkan diri ke arah Ka'bah. Dia sholat itu antara badan, akal, dan hati kita, ruh kita, jiwa kita. Dia hanya menghadapkan badannya ke arah kiblat, tapi dia lupa menghadapkan hatinya ke arah kiblatnya. Kiblatnya hatimu, bagindamu Nabi besar Muhammad. Pertanyaannya, adakah kamu sudah menjadi anak yang cukup mendapatkan kasih sayang orang tuamu sehingga tubuhmu tumbuh baik? Saya rasa iya kalau itu. Ini udah segini-gini gedenya. Masalahnya berarti tinggal 2. Akalmu, adakah sudah mendapatkan kasih sayang, pendidikan, ilmu dari gurumu, sehingga kamu berjalan sesuai dengan panduan Allah, sesuai dengan tuntunan Allah. Dan yang lebih penting daripada itu, adakah hatimu sudah menghadapkan dirinya dengan tepat kepada kiblatnya, bagindamu Nabi besar Muhammad?
Adakah kamu sudah mencintainya dengan benar? Memuliakannya, menghadirkannya, mengikuti langkah hidupnya, berada di dalam jalan yang sama dengannya. Adakah hatimu galaunya sudah mirip dengan galaunya Nabi Muhammad? Adakah senangnya, bahagianya hatimu sudah dengan bahagia Nabi Muhammad? Adakah cinta di hatinya sudah menempati posisi yang besar di dalam hatimu, sehingga kamu memahami makna an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad lebih utama untukmu. Nabi Muhammad lebih penting bagimu daripada siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad paling penting dibandingkan siapapun yang ada dalam kehidupanmu. Adakah kamu sudah merasakan hal itu? Jika belum, belajar terus. Belajar lagi. Terus. Nabung cinta. Bu, ini semacam asuransi yang harus kamu cicil bulan demi bulan, bulan demi bulan, agar di saat tiba waktunya ada jaminan untukmu. Jaminan kebersamaan, jaminan kamu dikumpulkan dalam rombongannya, jaminan kamu masuk dalam rombongan beliau. Kepada orang tua kita harus berbakti, kepada guru kita harus berbakti, dan kepada Nabi Muhammad, baktimu kepadanya harus jauh lebih besar lagi. Agar kamu tidak menjadi anak yang bandel, agar kamu tidak menjadi anak yang nakal, kamu menjadi anak yang durhaka kepada ketiga orang tuamu, jadilah kamu anak yang solehah. Kepada ketiga orang tuamu, jadilah kamu anak yang solehah. Insya Allah. Yuk, kita bacakan suratul Fatihah untuk yang dihaulin hari ini. Orang tua dari Bu Risa, almarhum Husni Tamrin bin Lutain. Lutain atau Lutain? Lutain. Almarhumah Umi Siti Budi Halim Hatmah binti Abdurrahim. Semoga beliau berdua dibahagiakan di dalam alam kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semoga keduanya dalam alam kuburnya dapat syafaat Nabi Muhammad, diampuni dosanya,
ditutupi aibnya, dinaikkan derajatnya, dibahagiakan dalam alam barzahnya. Kita juga doakan orang-orang tua kita dan guru-guru kita yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Kita doakan semoga Allah membahagiakan mereka di dalam alam kuburnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah cahayai kuburnya dengan cahaya paling terang di sisinya. Kita doakan semoga guru-guru kita yang masih ada, Allah sehatkan badannya, Allah muliakan hidupnya. Juga orang tua kita yang masih ada di atas muka bumi, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya. Guru-guru kita semoga Allah bahagiakan hatinya, Allah betahkan hidup mereka di dunia. Biar jangan cepat-cepat minta bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita doakan semoga Allah bahagiakan hati mereka sebahagia-bahagianya. Kita doakan semoga guru-guru kita selalu dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam inayah riayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Dan kita juga doakan semoga kita semuanya jangan pernah jadi anak yang bandel buat semua orang tua kita. Baik orang tua badan kita, guru-guru kita, apalagi buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar jadi anak yang berbakti, murid yang berbakti, dan juga bisa jadi umat yang solehah, umat yang berbakti buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar jangan ada siapapun di antara kita jadi anak yang durhaka untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, apalagi jadi umat yang durhaka buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan ada siapapun di antara kami yang begitu. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تؤمن لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekalian saya mau ada satu kalimat, saya takut teman-teman salah paham. Dengerin saya. Bukan berarti kita nggak boleh punya guru banyak, bukan. Ya, guru itu nambah pengetahuan, nambah ilmu, itu juga guru. Milikilah sebanyak apapun guru. Bagus, teman-teman, bagus. Buat nambahin pengetahuan. Tapi guru yang jadi semacam orang tua bagi akalmu, itu jadikanlah hanya satu guru saja. Paham maksud saya? Terus ustazah, guru-guru yang lain yang memberi pengetahuan, itu kita harus bagaimana sama mereka? Hormati. Hormati, sayangi, perlakukan dengan sangat baik. Sama halnya dengan semua orang baik sama kita harus hormati. Paman bibi kita, semuanya harus kita hormati. Kan begitu? Nah ya, tapi yang kita pegang, yang kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita, kalau bingung-bingung kanan kiri, gimana nih? Tuh, yang kita jadikan sebagai pemandu akal kita, biarkan hanya satu guru, agar enggak jadi bingung akalmu itu. Jelas maksud saya? Enggak ada yang salah paham? Jelas ya, insyaallah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.